Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini Setiawan Official. Dan cara mudah dan murah mengatasi galau, bagaimana caranya? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, selamat malam. Saya awali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Jumpa lagi di Setiawan Official. Jumpa lagi di video-video sharing, video ya mungkin sharing pengalaman gitu ya. Sesuai dengan judul, sesuai dengan thumbnail. Ada cara mudah dan murah untuk mengatasi kegalauan. Biasanya ini sering dialami atau sering dirasakan oleh anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda atau mungkin anak tua, orang tua juga mungkin merasakan kegalauan. Tapi mungkin ini lebih cocok untuk anak-anak muda sih, bukan untuk orang tua, karena mengatasi kegalauan itu sebenarnya berbeda-beda caranya, beda orangnya juga beda caranya. Tapi kali ini saya akan membagikan yang saya lakukan, mungkin sampai saat ini masih saya lakukan ya, untuk mengatasi pada saat saya galau. Tapi alhamdulillah udah tidak, hampir sudah lama tidak saya lakukan karena nggak pernah galau. Sudah alhamdulillah sudah bisa mengatasi kegalauan itu. Tapi ini dulu sempat saya lakukan beberapa bulan, hampir 1 tahun saya lakukan untuk cara ini pada saat saya galau dan lagi bingung, lagi buntu, pokoknya lagi sumpek lah, saya lakukan cara ini gitu. Yang pertama yaitu, sebenarnya cara ini cara mudah dan cara ini cara yang mungkin sudah sering teman-teman lakukan untuk melakukan juga untuk menghilangkan kegalauan ini. Jadi galau itu sebenarnya kan kita merasa di pikiran kita, di otak kita itu kita mempunyai beban banyak gitu ya. Kita mempunyai beban banyak, kita kepala ini rasanya berat banget gitu. Kita menumpuk, ada banyak masalah di sini kan gitu ya. Banyak masalah di kepala, banyak masalah di otak yang mungkin kita juga nggak tahu sebenarnya masalahnya apa gitu. Lah kuncinya, kalau kita nggak tahu masalah kita apa, kalau kita nggak tahu rincian masalah yang ada di kepala kita apa, kita tidak akan bisa mengatasi yang namanya galau kita. Kita harus mengetahui dulu apa nih yang ada di pikiran kita, apa nih yang ada di otak kita, apa nih yang membuat beban di pikiran kita atau di kehidupan kita harus tahu dulu. Yang saya lakukan dulu tuh gini. Satu yaitu cerita, ngomong. Jadi cara ini adalah cara mengeluarkan gitu ya. Jadi apa yang ada di otak semuanya itu kita keluarkan dengan cara kita cerita kepada teman, dengan cara kita cerita kepada seseorang yang mungkin kita percayai untuk mendengarkan cerita-cerita kita. Cerita, ngomong, jangan dipendam sendiri. Yang membuat kita tambah gini loh, masalah itu kalau kita pendam sendiri, sedangkan kita tahu kita belum bisa mengatasi masalah itu nanti efeknya, masalahnya tetap, tapi efeknya kepada tubuh kita, entah itu galau, salah satu efek, entah itu gelisah, entah itu tidak tenang, entah itu tidak nyaman, itu tuh bertambah besar, bertambah, padahal masalahnya tetap bertambah. Akhirnya yang kita rasakan, masalah kita banyak banget, masalah kita besar banget di kepala ini. Jadi caranya yaitu ngobrol kepada teman, curhat kepada teman ya, curhat kepada teman, utarakan semua yang ada di pikiran Anda, utarakan semua yang ada di otak Anda, utarakan semua yang ada di kepala Anda, ini Anda ceritakan semua. Oke. Dan bagi yang dicurhati atau bagi kita yang merasa dicurhati teman kita yang ada masalah, itu ada dua cara. Ada dua cara untuk menyikapi. Kalau yang curhat kepada kita itu laki-laki, itu biasanya itu dia itu cenderung untuk minta solusi. Bener gak? Kalau laki-laki yang curhat itu cenderung dia minta solusi. Kalau laki-laki sudah buntu, sudah galau, sudah
pusing itu kalau dia sudah curhat kepada kita sesama laki-laki, itu cenderung kebanyakan artinya tidak semua, kebanyakan itu minta solusi. Setelah dia cerita minta solusi. Yang pertama. Yang kedua, kalau yang curhat itu perempuan kepada kita laki-laki, kalau yang curhat itu perempuan, itu bisa saja dia itu minta solusi, bisa saja hanya ingin didengarkan. Karena perempuan itu cenderung hanya ingin didengarkan pada saat dia ada masalah. Pada saat perempuan cewek itu ada masalah, itu dia cenderung kebanyakan lebih, pada saat dia curhat itu dia lebih cenderung hanya untuk mencari orang untuk mendengarkan ceritanya tanpa minta solusi gitu loh. Ada juga yang minta solusi, tapi kebanyakan kalau wanita itu pada saat dia curhat ke kita, cerita ke kita, itu hanya ingin didengarkan. Jadi kita sebagai laki-laki jangan pada saat ada si cewek mau cerita gini kita langsung, oh kamu tuh salah, harusnya gini. Jangan, nanti malah galaunya malah gak karu-karuan. Karena karena sistemnya perempuan, karena wataknya perempuan itu kebanyakan seperti itu. Jadi pada saat perempuan itu galau, pada saat perempuan itu masalah di kepalanya, itu kebanyakan cenderung pada saat dia curhat kepada kita, pada saat dia cerita kepada kita, itu hanya ingin didengarkan. Ada juga yang setelah ingin didengarkan, setelah itu minta solusi, ada juga ya. Jadi perempuan tuh nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Laki-laki, kalau kita laki-laki menganggap perempuan bodoh itu salah. Sebenarnya dia sudah tahu bagaimana solusinya. Sebenarnya dia sudah tahu apa yang sebenarnya harus dia lakukan, tuh dia sudah tahu perempuan itu. Tapi kenapa dia tetap curhat ke kita? Karena dia hanya ingin didengarkan. Bagi para laki-laki atau cowok-cowok, kalau ada wanita curhat jangan langsung dikasih solusi, jangan langsung disalahkan, jangan langsung dipotong ceritanya. Karena itu nanti bisa tambah membuat si cewek jengkel, si cewek itu ilfil, atau si cewek malah nggak nyaman. Padahal tujuan awalnya dia curhat adalah biar dia lega gitu loh. Hanya ingin didengarkan. Atau mungkin kalau kita sebagai laki-laki tanya, bentar, ini kamu curhat ini ingin mencurahkan apa yang kamu rasakan, curahan hati kamu, atau sekaligus ingin minta solusi? Ya itu lebih baik, gitu, lebih baik daripada kita nanti salah tingkah gitu, atau salah sikap, salah menerima gitu. Lebih baik. Tapi kalau kita peka, laki-laki peka, itu dia pasti nanti kita akan tahu, oh dia ini ada cerita saja, oh dia ini minta solusi juga. Kita pasti tahu kalau laki-lakinya peka. Jadi itu kalau kita sebagian dicurhati. Jadi caranya yang pertama itu adalah cerita semuanya kepada orang, kepada teman kita, kepada sahabat kita, mungkin kepada pasangan kita gitu ya, mungkin kepada pacarmu lah, kepada apa gebetanmu lah, apalah yang punya gebetan gitu. Yang nggak punya ke sahabat bisa, ke teman bisa. Lah masalahnya gini, yang masalahnya kan pada saat kita cerita ke teman, ke sahabat, dan mungkin ke pasangan kita, itu kan mereka kan tidak 24 jam itu loh siap menerima curhatan kita. Mereka tidak 24 jam siap menerima curhatan kita, entah pada saat mereka sibuk lah, entah pada saat mereka lagi aktivitas lah, entah pada saat mereka mungkin kerja lah, atau tidur lah. Kan nggak setiap saat seseorang itu bisa menerima curhatan kita. Dan terus caranya bagaimana? Ada cara kedua, yaitu pokoknya tetap kita keluarkan ya. Saya itu kalau bahasa gampangnya itu, kalau anak muda itu tulis di diary, tulis di buku catatan atau jurnal. Kalau jurnal itu kegiatan ya, tulis semuanya yang Anda rasakan ke dalam kertas, ke dalam buku Anda. Tulis semuanya itu. Tulis semuanya di situ, tuangkan semuanya di situ. Nanti akan ada keajaiban yang Anda akan rasakan. Sebelum kita cerita ke teman, itu kan biasanya kepala ini kayaknya pusing banget, masalah, galau dan sebagainya, nggak bisa mikir, kayaknya ini penuh gitu loh, penuh. Ternyata pada saat kita cerita ke teman, ternyata nggak sampai 3 menit, nggak sampai 5 menit kelar tuh ceritanya. Ternyata cuma gitu tok ya galau saya. Tapi sebelum dikeluarkan, ini rasanya nggak karu-karuan. Tapi setelah cerita ternyata nggak sampai 5 menit udah kelar cerita kita. Sebelum cerita aja
kayaknya mau pecah di kepala. Ternyata setelah diceritain, ya aduh, nggak sampai 5 menit udah kelar ceritanya. Dan ternyata masalah saya cuma nggak sampai 5 menit. Itu galaunya luar biasa. Padahal masalahku nggak sampai 5 menit kalau saya cerita. Begitu juga pada saat Anda menuangkan itu kepada tulisan atau kepada buku atau ke buku diary lah, atau buku catatan pribadi lah, apapun itu namanya, pokoknya ditulis. Sebelum ditulis itu kayaknya masalahnya besar banget gitu, besar banget. Kayak mau pecah pokoknya gitu. Ternyata setelah ditulis di buku, cuma 3 baris. Saya seperti ini masalah. Ternyata cuma 3 baris, nggak sampai 1 paragraf. Lah, ternyata masalahku nggak sampai 1 paragraf ternyata. Setelah itu saya tuangkan ke tulisan. Itu loh. Nanti pasti Anda merasakan seperti itu. Jadi pada saat Anda galau, pada saat Anda itu merasa sumpek, nggak ada solusi dan merasa pikiran atau otak ini buntu, coba cerita ke teman. Syukur-syukur teman bisa ngasih solusi, atau pokoknya intinya mengeluarkan semua yang kita rasakan. Mengeluarkan ada 2 cara yang kita bahas di video ini. Yang pertama, cerita kepada teman, cerita kepada pasangan, cerita kepada sahabat. Yang kedua, dituangkan ke tulisan kalau mungkin sahabat kita lagi sibuk atau mungkin teman kita lagi sibuk, karena kan nggak mungkin sedia kepada kita 24 jam gitu. Jadi teman-teman, nanti coba deh teman-teman coba dipraktekkan gitu loh. Merasa pusing, galau, sumpah, gak karu-karuan, mau makan gak enak, mau kencing gak enak, mau BAB gak enak, mau tidur gak bisa, cerita ke teman. Yang kedua, tulis. Nanti pasti Anda menemukan, ternyata masalahku aku ceritakan ke temanku, ke sahabatku, nggak sampai 5 menit kelar nih ceritaku. Berarti kan cuma sedikit masalah Anda sebenarnya. Ternyata setelah saya tulis di buku, setelah saya tuangkan di tulisan, nggak sampai 1 paragraf. 1 paragraf itu kan sedikit, mungkin berapa kalimat itu? Cuma 6, nggak sampai 10 kalimat 1 paragraf. Ternyata masalahku nggak sampai 1 lembar. Kenapa? Tapi pada saat tadi belum saya ceritakan atau belum saya tulis, kok kayaknya ini penuh. Nah itu efeknya. Karena kalau itu belum kita keluarkan, sepertinya seakan-akan itu masalah kita luar biasa. Padahal setelah kita keluarkan, kita utarakan, kita curhatkan kepada teman atau mungkin kita tulis dalam bentuk tulisan, itu ternyata masalah kita cuma segini gitu. Coba dipraktekkan teman-teman. Kalau mungkin cocok atau mungkin kalau sudah dicoba, nanti kalau sudah lihat video ini dicoba, kalau ada kemiripan dengan apa yang saya katakan, coba langsung lihat video lagi di komen ya. Ternyata bener Kang. Ternyata nggak bener, silahkan di komen. Ini pengalaman saya yang sudah saya lakukan gitu loh. Yang sudah saya lakukan. Jadi bukan dari orang lain, bukan. Jadi yang sudah saya lakukan seperti ini. Mengeluarkan semua, dan cara ini juga dari motivator saya juga. Dikeluarkan aja semuanya, Ndra. Pokoknya keluarkan aja apa yang kamu rasakan, ceritakan semua kepada saya, ceritakan semua. Urusan saya nanti bisa ngasih solusi apa enggak itu urusan belakang. Kalau Anda sudah bisa mengeluarkan masalah atau mungkin yang ada di pikiran kalian, yang ada di otak Anda pasti sudah sedikit tenang. Tapi masalahnya belum selesai tuh, tapi agak sedikit tenang lah. Ketenangan itu yang kita cari. Pada saat kita tenang, kita baru bisa berpikir secara jernih. Pada saat kita tenang, kita baru bisa berpikir secara normal dan mungkin banyak solusi yang masuk nanti. Tujuannya mencari ketenangan. Cerita itu tujuannya mencari ketenangan. Dan juga catatan bagi yang dicurhati, jangan malah nambah pusing. Aku kata curhat, kamu dewi curhat, jangan. Kita harus sadar, aku ini sebagai orang yang dicurhati. Artinya kita harus tahu masalah dia seperti apa, kronologinya seperti apa. Catatan itu tadi, kalau dia laki-laki bisa jadi dia minta solusi. Ngasih solusinya juga jangan langsung menyalahkan. Oh gitu ya gitu. Jadi kita empati dulu, baru kita, kalau dia minta solusi kita kasih solusi. Tapi untuk yang khusus untuk perempuan yang curhat ke kita sebagai laki-laki, tidak semua perempuan minta solusi. Perempuan itu sudah pinter, sudah tahu apa sebenarnya yang harus dia lakukan. Tapi dia hanya ingin didengarkan ceritanya, hanya ingin didengarkan curhatannya, itu saja. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Hanya berapa durasinya, hanya berapa menit. Mungkin kalau merasa video ini bagus silahkan di like. Kalau mungkin
bermanfaat silahkan di share. Kalau ingin video-video seperti ini dan tidak ketinggalan video yang saya upload, yang saya buat, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis gitu teman-teman ya. Semoga kita semua tetap diberi kebahagiaan, kesehatan dan rezeki yang luar biasa tentunya, agar semoga kehidupan kita lebih baik daripada hari kemarin. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.